Saya dulu pakai tapi saya nggak pakai lagi karena tidak mungkin. Berilah edukasi sesuai dengan standar usia. Ya. Di sekolah hukum pun tidak ada yang namanya sekolah terkait pembelajaran tentang apa itu narkotika. Karena anak-anak itu sebenarnya mereka tidak suka untuk diawasi. Untuk lepas dari narkoba itu akan sangat susah. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi, salam LLDikti 12. Jumpa lagi dengan saya, Sulasel dari LLDikti 12. Hari ini, di siang hari ini saya kedatangan tamu yang istimewa. Nanti Ibu memperkenalkan diri ya, Ibu Lulu dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku. Kami hari ini akan banyak sekali berbincang tentang bahaya narkoba dan bagaimana melindungi diri dan keluarga dari pengaruh narkoba itu sendiri. Sebagaimana kita tahu bahwa pengaruh narkotika dalam merusak tatanan keluarga di Indonesia hari ini kita sudah berada pada level yang sangat berbahaya. Sehingga upaya antisipasi dan deteksi dini serta bagaimana mengetahui dan memahami cara kita untuk melindungi keluarga kita, karena kami paham bahwa semua harus dimulai dari keluarga, sehingga keluarga adalah titik awal untuk melindungi diri dari bahaya narkoba itu sendiri. Sehingga itulah yang menjadi sebab hari ini kami mengangkat tema bagaimana melindungi keluarga dari bahaya narkoba. Dan orang yang kami undang hari ini adalah orang yang sehari-harinya bergelut dalam aktivitas untuk melakukan edukasi dan melakukan berbagai kampanye-kampanye di beberapa tempat tentang bahaya narkoba ini. Sehingga penting sekali bagaimana kita menjaga dan melindungi diri kita dan keluarga kita. Dan untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kami minta Bu Lulu untuk sedikit memperkenalkan diri dan mungkin langsung bisa kita memulai obrolannya. Baik. Langsung saya serahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Syarifalul Assegaf. Saya sehari-harinya sebagai penyuluh dan sekarang saya diberi tanggung jawab untuk menjadi koordinator bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat P2M. Tapi tupoksi asli saya tetap sebagai seorang penyuluh. Yang betul dikatakan Pak Isbula tadi bahwa sehari-harinya saya mungkin bisa dikatakan bahwa saya akan dari sekolah ke sekolah, dari rumah ke rumah, dari gereja ke gereja, dari masjid ke masjid, tempat pengajian, tempat ibadah untuk melaksanakan tugas saya sebagai seorang penyuluh narkoba, di mana niatnya adalah untuk memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba. Mungkin itu dari saya. Baik, Bu Lulu ya kita panggil ya. Iya, Bu Lulu. santai aja. Iya, kita tahu bahwa hari ini kita sudah termasuk darurat narkoba. Bahkan di media sosial atau di lingkungan kita, narkoba yang disebarkan ini anak-anak yang disasar. Siap. Dalam bentuk permen, dalam bentuk mainan-mainan yang disukai anak-anak, jajanan dan seterusnya. Nah ini kan kita paham bahwa targetnya adalah untuk merusak generasi kita. Ya. Nah apa langkah pertama yang harus dilakukan oleh orang tua ya untuk melindungi keluarga dari bahaya ini? Sebelum saya masuk ke bagaimana langkah-langkah orang tua untuk melindungi keluarga, betul apa yang dikatakan tadi bahwa di
Maluku sendiri, Provinsi Maluku tercinta ini, narkoba itu tidak lagi baik-baik saja, terutama memang menyasar ke anak-anak. Kenapa saya katakan demikian? Karena melalui beberapa kali penelitian mulai dari 2021 sampai dengan 2023 yang kami lakukan ada di beberapa kota dan kabupaten, terutama di kota Ambon, itu indeks kerawanannya paling tinggi kota Ambon. Dimana kalau membicarakan tentang pemetaan, maka dari ujung Amahusu sampai dengan ujung Tulehusana ataupun sampai dengan perbatasan antara Laha dan Hatu, itu tidak ada satupun desa atau kelurahan ataupun kecamatan yang tidak ada yang terpapar narkoba. Terutama mungkin yang dikatakan oleh kami di BNN Provinsi Maluku terkait dengan new psychoactive substance, di mana itu memang dia tidak masuk di dalam undang-undang, tapi pastinya itu termasuk dalam kategori bisa membuat anak-anak menjadi edik, dan itu yang sangat bahaya sekali ya. Jadi kalau kita sebagai orang-orang BNN terutama ya, atau masyarakat sekitar yang melihat hal itu lalu cuek dan tidak peduli dan hanya mengharapkan oh nanti orang BNN aja yang datang untuk menyelesaikan, itu nonsen, itu sangat tidak mungkin. Maka itu kami berharap juga bahwa seluruh masyarakat Maluku melalui podcast ini, saya juga menitipkan pesan bahwa terutama orang tua yang melihat bukan hanya anaknya, mungkin tetangganya, mungkin juga orang yang tidak dikenal, contohnya seperti yang ada di depan MCM atau di bawah jembatan Merah Putih yang seringkali kita lihat anak-anak ngelem atau bentuk apapun itu, tolong kita bisa tegur. Cara langkah awal yang bisa kita laksanakan atau bisa kita lakukan sebagai orang tua sebenarnya sederhana, cuman kadang-kadang kita lupa ya, karena ya kesibukan kita, ketidakpedulian kita, sehingga anak-anak itu merasa bahwa mereka sudah dengan dunianya tanpa ada bimbingan. Padahal kedekatan orang tua secara emosional itu sangat diperlukan. Dengan menegur, menyapa, memberikan pelukan, memberikan sentuhan, bertanya kepada anak apa aktivitasnya sehari-hari, memperhatikan perilaku anak, apakah ada perubahan perilaku padanya, dan kita juga wajib memantau masa peralihan mulai dari mereka anak-anak, remaja sampai dengan mungkin menuju dewasa. Jika sudah sampai di tahap itu, saya rasa dan saya sangat yakin bahwa tidak akan ada anak-anak yang gampang untuk terjerumus ke yang namanya narkoba, karena mental health-nya udah siap dan mereka sebagai anak-anak tuh merasa sudah terpenuhi mental health-nya. Tapi kalau seandainya ada orang tua yang merasa bahwa anaknya baik-baik saja dan tidak peduli ataupun tidak bertanya, tidak memberikan pelukan, apalagi kami di Ambon menurut saya itu sangat jarang ya orang tua yang seringkali bertanya aktivitas seharian anaknya. Itu bisa jadi anaknya akan mencintai lingkungannya, akan mencintai teman sebayanya, dan mungkin dia akan yakin dan percaya bahwa teman sebayanya lah yang menjadi orang yang paling menyayangi dia di dunia ini. Hal-hal sederhana dan kecil itulah yang memang harus ketong kembangkan. Gitu. Mungkin itu sih. Iya benar. Jadi memang care ya. Iya, family care ya. Familia dengan anak-anak itu. Terutama juga, ibu. Iya, faktor yang sangat menentukan. Nah, Ibu bagaimana nih mengidentifikasi atau mendeteksi tanda-tanda awal anak-anak kita ini sudah mulai terpengaruh narkoba? Oke. Setiap saya ditanyakan bagaimana mendeteksi, bagaimana melihat, bagaimana menandai anak-anak yang sudah terlanjur menggunakan narkoba, biasanya saya sedikit hopeless. Kenapa? Karena memang itu orang-orang yang ahli yang bisa melihat itu. Orang-orang yang ahli yang memang sehari-harinya bersentuhan dengan orang-orang narkoba, baru dia bisa melihat itu secara tajam, secara kasat mata. Tapi orang tua di rumah bisa juga diajarkan ataupun mengajarkan dirinya untuk memantau anaknya dengan perilaku-perilaku anaknya yang tidak semestinya atau tidak seperti yang biasa dia lihat.
kalau betul-betul dia ingin melihat anak-anaknya sehat secara mental ataupun spiritual dan lain-lain ya. Perhatian dari orang tua itu yang menjadi sebenarnya kalau mau dibilang pedang yang sangat tajam lah untuk memantau dan melihat apakah ada pengaruh ataupun apakah ada sesuatu yang berbeda dari anak saya. Ya, terutama ketika melihat perilaku mereka bahwa perilaku-perilaku yang tidak semestinya. Contoh sederhana, kalau orang psikologi mungkin mereka gampang ya untuk mendeteksi. Secara mereka akan melihat tentang mempelajari tentang kepribadian anak tersebut. Yang paling dasar hanya dua, umpamanya anak tersebut dia orang yang introvert atau dia orang yang ekstrovert. Maka yang terjadi adalah ketika si ekstrovert dia dengan bergaulnya, dia dengan banyak ngobrolnya, tiba-tiba dia menjadi introvert dan dia harus menyendiri, dia membutuhkan space untuk dirinya, itu orang tua wajib curiga. Sebenarnya apa sih? Mungkin bukan cuman masalah narkoba, masalah yang lain juga mungkin bisa masuk di dalamnya, tapi mungkin itu menjadi jembatan dia menuju bagaimana nanti dia bisa terpengaruh dengan teman sebayanya untuk menggunakan narkoba. Seperti itu, Pak. Benar. Nah, kira-kira nih Bu, ini mungkin juga kiat nih, cara kita mengedukasi anak kita nih, bagaimana nih? Siap. Kalau cara mengedukasi perlu beta ingatkan untuk orang tua ataupun kita sendiri ya, pendidik ataupun penyuluh. Berilah edukasi sesuai dengan standar usia si audiens, si klien atau orang yang memang mau diedukasi. Jangan memberikan edukasi dengan standar usia yang tidak sesuai peruntukannya. Itu tidak akan nyampe. Contoh sederhana seperti kita berhadapan dengan remaja, di mana dia usianya itu rentang usia pasti 18 ke atas atau 17 ke atas. Itu kita tidak bisa menjelaskan ke mereka tentang permen yang standar-standar yang seperti mungkin kartun atau apalah, tapi kita harus lebih publish, harus lebih terbuka. Karena perlu kita ketahui sebagai orang tua yang kurang dalam literasi itu akan sangat kecolongan ketika anak-anaknya yang sudah jago, sudah paham, sudah update, kemudian orang tua menerangkan kepada anak-anak itu dengan standar yang dia punya tanpa dia update seperti anak-anaknya. Itu agak-agak, apalagi kalau agak-agak miris ya. Pandai mengelabui. Iya, kan mereka sekarang gurunya bukan di rumah aja. Gurunya banyak ya. Yang menjadi partner untuk mereka belajar itu terlalu banyak. Jadi kalau saya ya kembali seperti yang dijelaskan tadi itu bagian dari kiat-kiat. Nah, sekarang begini Bu, apa yang harus kita lakukan? Kalau misalkan ada dari anggota keluarga kita misalkan, katakanlah kita punya naluri atau deteksi kita, dia sudah terpapar. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana? Baik, jadi mungkin ini saya juga menceritakan pengalaman saya di mana ada beberapa kali saya mengasesmen anak-anak remaja yang terkadang kalau menurut orang di luar sana tidak akan mungkin anak ini bisa terpapar narkoba karena orang tuanya yang satu saya sebutkan ya, dua-duanya trainer of trainer. Orang-orang yang istilahnya punya edukasi yang sangat luar biasa, punya ilmu yang sangat luar biasa, tapi anaknya terpapar narkoba, gitu kan. Tapi alhamdulillah orang tuanya juga quick respon, sehingga langsung orang tuanya membawa ke BNN. Pertama memang dia mencoba untuk bagaimana bisa mengedukasi anaknya sendiri, tapi ternyata dia perlu narasumber yang lebih, dia perlu tempatnya, wadahnya yang sesuai, sehingga dia mengajak anaknya ke BNN. Tapi ingat, kembali lagi ke standar tadi, bahwa tidak dengan mengajak secara hard, harusnya soft. Mungkin ketika diajakan pertama itu kita kesannya mau konseling aja dengan teknik-teknik yang kita sampaikan, sehingga
Ketika anak-anak yang sudah terlanjur terpapar, mereka akan lebih terbuka karena masalah narkoba itu sangat rumit. Jika anak-anaknya sudah terpapar, mereka tidak gampang dan tidak mudah untuk terbuka karena menurut mereka itu aib mereka gitu. Sehingga kadang-kadang kita butuh waktu, butuh space untuk bisa menggali dan mereka bisa jujur ke kita sebagai konselor mungkin atau orang tua seperti itu. Nah, adakah kiat-kiat supaya bagaimana anak-anak itu selalu diawasi begitu? Kalau saya sih bukan diawasi ya, karena anak-anak itu sebenarnya mereka tidak suka untuk diawasi. Tapi kita memberi mereka kepercayaan diri, kepercayaan diri bahwa mereka dipercaya. Tanpa tekanan, tanpa pressure yang berlebihan dari orang tua. Tetapi jika jadi ada reward, ada punishment sih sebenarnya. Kalau rewardnya adalah mereka bisa melaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan atau sesuai dengan apa yang ditentukan oleh orang tua, itu berarti mereka akan diberikan reward yang lebih dari apa yang dilakukan. Tapi jika mereka melanggar, maka tetap harus ada punishment. Tidak boleh reward dan punishment itu disatukan. Sehingga kalau seumpamanya dia membuat kesalahan, kita biasa-biasa aja, tidak ada marah dan kita flat sebagai orang tua, itu masalah. Seperti itu. Jadi reward dan punishment harus seimbang tapi tidak dengan tekanan. Mungkin itu. Oh iya, begitu ya. Siap. Jadi apa namanya? Bisa saja mereka berontak. Bisa saja ada. Karena kalau orang sudah biasa kalau sudah terpapar itu kan pasti ada cara mereka untuk melawan atau kan di tahap awal kan biasanya mereka halus dulu caranya. Nanti kalau sudah lama-lama kan kalau orang tua makin protektif, nah itu kan semangat atau daya berontak mereka kan jauh lebih keras lagi begitu. Nah, kira-kira nih Bu Lulu, ini kadang memang faktor sosial ini juga memberikan kontribusi dan pengaruh. Nah, bagaimana nih faktor sosial yang bagaimana nih, lingkungan yang bagaimana nih yang harus diwaspadai nih supaya Oke. Jadi kebetulan di BNN itu kami punya program ada namanya soft skill. Itu kemudian ada bentuknya hampir seperti family care, tapi edukasinya hampir mirip dengan soft skill. Namanya ketahanan keluarga anti narkoba. Itu bagaimana tuh? Ya, bisa ketahanan diakses atau apa bagaimana? Kalau ketahanan keluarga anti narkoba itu memang betul-betul kami yang terlatih, kemudian akan memberikan pelatihan itu kepada sekolah yang terpilih dan di mana sekolah itu masuk dalam kategori desa rawan narkoba, seperti itu. Nah, menurut saya sih menarik ya jika ini saya langsung ini aja kepada semua universitas mungkin atau semua sekolah yang ada di Provinsi Maluku. Memang tenaga kami terbatas, tapi kami tidak pernah mundur, kami tidak pernah lengah, kami tidak pernah sedih, kami juga tidak pernah lemas untuk tetap melakukan kegiatan itu. Jadi di dalam family support itu kami akan memilih satu anak dan satu ibu atau satu ayah untuk mengikuti kegiatan tersebut, di mana treatmentnya adalah anak-anak tersebut akan diajarkan bagaimana menjadi anak-anak yang bisa membentengi dirinya, kemudian menghargai apa yang dilaksanakan oleh orang tuanya, kemudian hal-hal sederhana dan meminta maaf jika dia salah, kemudian juga akan memuji jika menurut dia itu adalah hal yang menurut dia sangat mensupport dirinya, dan itu dari orang tua itu wajib. Karena kalau kita sekarang kan kadang-kadang kalau umpamanya saya tidak menyalahkan kultur kita ya, tapi lebih ketika ditanyakan, "Ma ini bagus nggak?" "Ih, biasa saja Mo." Sebenarnya itu tolong dihindari. Yang kayak begitu. Jadi memang kita harus punya drama, punya person, jadi punya persona yang kita tempelkan, jadi kita seperti kayak punya topeng gitu untuk anak-anak kita, walaupun menurut kita itu tidak benar gitu. Tapi untuk sementara tolong dijaga perasaannya.
Dengan begitu dia merasa bahwa keluarganya adalah harapan satu-satunya dan tidak ada lagi harapan lainnya untuk dipilih oleh dia seperti itu. Tapi kalau sampai dengan ada penolakan, kemudian kita tidak terlalu care dan merasa yang kalimat yang dilontarkan biasa aja, itu pasti dia akan memilih teman sebayanya. Seperti itu. Nah, tadi sebenarnya menarik, pemilik care namanya. Ya. Nah, adakah misalkan begini dulu program-programnya yang mungkin karena tadi kan dibilang punya tenaga yang terbatas ya. Siap. Mungkin kader-kader yang dididik untuk menjadi public speaking begitu, public keynotes begitu yang bisa menyuarakan misalkan di mana saja apakah itu terutama di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, di komunitas-komunitas. Tahun ini kami mencoba untuk 10 sekolah. 10 sekolah yang terpilih untuk melakukan kegiatan yang namanya untuk pelatihan yang namanya soft skill tadi. Kalau family care-nya untuk ketahanan keluarga anti narkoba, kami masih memilih ada 2 sekolah. Setiap tahunnya 1 sekolah. Jadi sekolah-sekolah yang kami pilih itu kami berharap juga memang universitas-universitas bisa interest untuk ada di dalam situ. Kenapa? Karena programnya itu sangat bagus. Terutama bagaimana kami mengajarkan kepada relawan-relawan kami sebut relawan ataupun kami sebut satgas. Dan kalau di sekolah sekarang sementara setiap sekolah itu kami buatkan satgas. Jadi ada SK dari mereka, kemudian kami lantik juga, kemudian kami berikan PIN, rompi, sertifikat, dan itu menurut saya sangat bermanfaat ya. Jadi universitas-universitas juga boleh, ayo jangan menganggap bahwa narkoba itu sangat biasa aja dan narkoba itu pastinya nanti kalau ada yang pakai juga akan selesai. Tidak, sangat menurut saya ya sangat riweh, sangat crowded kalau mereka sudah betul-betul edik. Itu untuk lepas dari narkoba itu akan sangat susah. Walaupun mereka bisa mengatakan beralibi bahwa saya bisa kok, saya dulu pakai tapi saya nggak pakai lagi, karena tidak mungkin. Mereka akan kembali lagi, terutama lingkungan yang mereka ketemui itu lagi, dan kita tidak mungkin meminta mereka untuk pindah ke daerah lain, itu sangat tidak mungkin. Betul. Nah, Bu Lulu, kalau di perguruan tinggi itu kampus itu diminta untuk mendesain kurikulum anti korupsi. Nah, bisakah BNN begitu mungkin punya terobosan atau komunikasi yang efektif sehingga mungkin ada juga tuh di sekolah atau di kampus yang itu bisa dititipkan di situ, dimasukkan atau apalah, yang penting dia menjadi bagian dari suatu. Memang saya juga tidak sepakat ya. Saya termasuk orang yang tidak sepakat kita menjadikan sekolah atau kampus itu sebagai tempat sampah. Maksud saya begini, segala sesuatu ada keburukan berarti kita memperbaikinya dari sekolah, dari kampus. Ada contoh kasus korupsi. Yang melakukan korupsi ini kan orang-orang di atas. Kenapa kampus seolah-olah jadi tempat sampah kayak gitu, sekolah seolah-olah. Saya juga tidak sepakat. Tapi memang kalau kita bicara tentang bahwa ini bagian dari edukasi yang baik, kenapa tidak gitu? Misalkan ada kurikulum misalkan seperti itu, yang tidak harus membebani mata pelajaran atau jam pelajaran lagi, tapi mungkin ada pendekatan lain yang siap. Jadi berbicara mengenai kurikulum, dari 2021 BNN Provinsi Maluku sudah coba untuk melakukan pendekatan ke Gubernur Provinsi Maluku, kemudian juga melakukan pendekatan kepada Dinas Pendidikan, yang mana kurikulum itu memang sudah diciptakan oleh BNN Republik Indonesia, yang mungkin nanti sasarannya akan disetarakan dengan mata-mata pelajaran di sekolah-sekolah. Namun yang sangat disayangkan, sampai dengan hari ini
walaupun kami BNN Provinsi Maluku menawarkan secara gratis, kami menawarkan diri kami secara gratis kepada sekolah-sekolah untuk dapat bekerja sama dengan kami dalam rangka informasi edukasi bahaya narkoba. Kan mereka harus tahu, anak-anak itu harus tahu sejak dini, sehingga mereka tidak gampang terpengaruh. Mereka bisa gampang terpengaruh dan terjerumus itu karena tidak punya edukasi sama sekali. Sehingga kami minta kepada sekolah-sekolah untuk dapat merangkul kami bersama-sama memberikan pelajaran dasar terkait apa itu narkoba dan bahayanya. Hanya saja mungkin jualan kami belum terlalu laku, Pak. Cuman sangat disayangkan jika sekolah-sekolah yang sudah teridentifikasi bahwa di situ anak-anak banyak penyalahgunaan, baru mereka mau mengundang kami, itu udah terlambat. Kalau saya bilang, karena mohon maaf, bukan saya meremehkan ilmu dari Bapak Ibu sekalian, tapi lebih kepada yang menguasai itu kami, yang update, yang tahu bahwa perkembangannya sudah seperti apa, kemudian tidak hanya narkoba yang biasa kami dengar seperti ganja, sabu, heroin, ataupun ekstasi yang biasanya, tapi ada perkembangan-perkembangan narkoba lainnya seperti tembakau gorila, kemudian itu masuk kategori siap, dan new psikoaktif lainnya itu tidak mungkin diupdate oleh Bapak Ibu guru ataupun dosen-dosen. Bahkan seorang mantan KBNN RI, beliau mengatakan bahwa di sekolah hukum pun tidak ada yang namanya sekolah terkait pembelajaran tentang apa itu narkotika. Di Fakultas Hukum loh ya. Tapi untuk batasan dan pasal mungkin seperti itu. Sehingga saya mungkin dari sini juga saya bisa memberikan himbauan ya kepada Bapak Ibu guru, mungkin dosen-dosen di kampus juga Pak, kalau mau dibilang ya untuk MKDU tuh bisa kok dimasukin. Sebenarnya ya mata pelajaran narkotika kan tidak banyak juga. Dan kita tidak perlu mencari literatur seperti mungkin mata kuliah atau mata pelajaran yang lainnya yang dia istilahnya perubahan dari waktu ke waktu dengan hasil penelitian-penelitian yang baru. Kalau narkoba saya bilang sih mungkin dia statis, tapi yang naik adalah angka prevalensi penggunaan. Nah itu dia. Nah itu yang paling serem. Maka ketika anak-anak tidak teredukasi, terutama mahasiswa yang selalu dengan alasan beta yang paling keren karena pakai narkoba, beta yang paling gaul karena pakai narkoba, itu karena mereka tidak paham dan tidak mengerti. Tapi kalau mereka paham dan mereka, saya yakin dan percaya bahwa mereka tidak akan mau dekat dengan narkoba. Seperti itu. Betul. Ngeri Bu kalau orang sudah terjebak dalam lingkaran itu. Suami bisa meninggalkan istri, istri bisa meninggalkan suami, anak-anak bisa membuat keluarga menjadi berantakan. Hancur, itu semuanya karena narkoba. Betul, bahayanya itu. Nah kalau tidak didukung dengan lingkungan yang dan edukasi itu tidak akan bisa karena mereka tidak paham. Betul. Nah ini menarik nih soal lingkungan nih. Jadi terkadang dalam konteks pergaulan kan ada juga tuh tekanan-tekanan teman, tekanan lingkungan, ya bagaimana nih supaya bisa menghindari tekanan-tekanan itu. Saya kembali lagi ke tadi pembelajaran kita yang awal yang saya katakan bahwa kami punya beberapa program dan edukasinya salah satunya itu bagaimana menghindari dan menolak tekanan teman sebaya. Jadi ajarkan anak-anak kita untuk menjadi penyidik. Kenapa saya bilang penyidik? Biar mereka bertanya lebih banyak. Jika ada tekanan dari teman sebaya atau ajakan dari teman sebaya, dia harus bertanya dan mengevaluasi ajakan temannya itu sampai dengan temannya itu mungkin bosan. Itu yang pertama, kita harus ajarkan anak-anak kita untuk sensitif dengan keadaan. Jadi jangan mengajarkan mereka bahwa kalau kakak takut hindari aja, itu bahkan dibully lagi besoknya. Tapi kalau dia bertanya berarti dia punya nilai, punya value bahwa oh ini anak berani juga ya menghadapi saya, walaupun kesannya teman sebayanya itu adalah orang yang paling jago menurut mereka, yang paling nakal dan atau bla 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 di dalamnya. Kemudian yang kedua, ajarkan mereka untuk batasi interaksi dengan orang-orang yang tidak nyaman menurut mereka.
Jadi batasi interaksinya. Iya. Jangan membiarkan anak-anak kita untuk mengikuti apa yang tidak dia suka. Iya. Ataupun karena temannya itu lebih keren atau lebih top pada di lingkungannya, dia harus ikut. Tidak boleh. Maka itu kepercayaan diri anak dimulai dari rumah itu sudah ditanamkan. Yang paling berharga adalah kamu. Dan yang bisa memutuskan adalah kamu, bukan orang lain. Jika itu tidak ditanamkan dari rumah, maka anak-anak akan menjadi orang yang istilahnya bimbang. Mereka tidak yakin akan dirinya, tidak percaya akan dirinya bahwa dia akan bergantung kepada orang lain. Mungkin kami orang-orang dewasa juga sama kok seperti itu. Tapi jika punya value diri yang baik, itu dia akan struggle. Betul. Dan dia akan siap menghadapi tekanan teman sebaya seperti itu. Oke, baik Bu. Ini mungkin saya sedikit mau minta informasi. Menurut Ibu, ada nggak klasifikasi yang menurut data ya, berdasarkan ekonomi, dan ada di level mana tuh strata ekonomi, yang menengah kah, ke bawah kah, atau di mana yang lebih banyak? Ini kita bicara dalam kerangka di dalam keluarga, siap. Yang terjebak atau terjerat di dalam lingkaran itu. Ya, kalau di Provinsi Maluku sendiri, kita semua pasti tahu ya, standar ekonomi di Provinsi Maluku itu udah bisa terukur. Sehingga kalau dikatakan strata ekonomi orang-orang yang sampai dengan terpapar narkoba itu pasti di level bawah, Pak. Walaupun kita melihat bahwa harga narkotika mulai dari luar negeri, umpamanya Iran dengan 20.000 dan di mana lagi dengan 30.000, sampai dengan Jakarta 1,5 dan masuk ke Ambon 3,5, itu hal yang sangat aneh. Jika yang menggunakan adalah tukang ojek, mohon maaf. Jika yang menggunakan adalah buruh, jika yang menggunakan adalah sopir, mohon maaf. Jika yang menggunakan adalah orang-orang yang menurut kami tidak siap dan tidak mungkin bisa membeli dengan harga 3,5 juta itu. Tapi pada kenyataannya yang kami asesmen itu di BNN Provinsi Maluku terutama, mereka dengan standar-standar seperti itu. Yang penghasilannya mungkin satu hari 100.000, satu hari 50.000. Nah, itu karena itu tadi kebutuhan ekonomi yang mendesak sehingga dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk menjadikan mereka sebagai kurir, sebagai pengedar yang seperti itu. Sehingga mereka akhirnya menggunakan narkoba. Itu sih. Dimanfaatkan ya, jadi korban. Oke, baik. Mungkin biar apa namanya? Mungkin terakhir sudah nih ya, Bu ya. Siap. Ini adakah kiat-kiat atau apa namanya program begitu yang bisa diikuti oleh keluarga kita yang supaya bisa mereka sendiri berperan dalam pencegahan gitu. Mungkin kiat-kiatnya dibagi begitu. Siap. Kalau kiat-kiat sederhana pastinya memang benar dimulai dari dalam keluarga ya. Tidak mungkin anak kita lebih dikenal sama orang lain. Tidak mungkin yang mengajarkan kita universitas yang lain lebih mengenal. Pastinya yang mendidik, yang mentreatment dialah yang pasti lebih mengenal siswanya, anak didiknya ataupun anaknya di dalam rumah. Jadi treatmentnya adalah yang pertama komunikasi. Itu wajib hukumnya. Menanyakan, kemudian bercerita dengan konsentrasi penuh, tidak dengan sambil main handphone atau lebih nonton TV atau apa. Itu yang pertama, komunikasi. Yang kedua, perhatian. Pelukan, ucapan sayang, ucapan maaf dari kami yang mungkin kalau di kami itu tidak biasa kami lakukan, tapi itu wajib untuk dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah kembali lagi ke tadi bahwa harus ada punishment dan reward. Di mana di dalam punishment dan reward itu ada jadwal yang dibuat. Tidak semerta-merta bahwa kita membiarkan mereka dengan dunianya, kita melepas mereka dengan dunianya, tapi tidak ada aturan yang kita buat. Itu salah besar. Kalau ada aturan kita bisa
review, bisa evaluasi dari Ya. apa yang kita buat itu Ya, ke anak-anak kita. Oh, bulan ini sedikit lebih baik. Sama seperti kita membuat timeline yang kita buat, kemudian jadwal-jadwal apa yang kita buat di kantor ataupun di tempat kerja kita hampir sama seperti itu. Baik. Itu sih. Sebenarnya ini topik ini menarik ya. Masih banyak hal yang harus diperbincangkan karena banyak peran yang harusnya dilakoni kita sebagai orang tua, dan memang kami berharap dunia kampus yang konon ini juga menjadi tempat yang nyaman untuk peredaran narkoba. Nah, mudah-mudahan dengan kesadaran ini ada upaya pencegahan dan deteksi dini dari terutama adik-adik mahasiswa dan sebagainya ini untuk bisa mencegah dirinya sendiri, memahami tentang bahaya narkoba dan sebagainya. Tentu banyak informasi yang bisa kita peroleh ya tentang bahaya narkoba ini di luar sana, di internet terutama, itu kan banyak sekali, sehingga mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian dari kampanye edukasi yang bisa untuk menjadi pencegahan, cara mencegah sejak dini ya. Iya. Jadi barangkali mungkin hanya sampai di situ dulu pertemuan kita, Bu Lulu. Nanti kita akan berjumpa lagi dengan topik-topik yang mungkin sedikit berbeda. Ada hal terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya di tempat kami dan ilmu yang sudah dibagi, mudah-mudahan bermanfaat. Dan Basudara Gandong dari Bukit Karpan, dari pojok Bastori Podcast LLDikti 12, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan sampai di sini perjumpaan kami dengan Ibu Lulu. Dan kami pastinya salam sehat tanpa narkoba, salam Indonesia bersinar. Kami akan mengagendakan lagi dengan beliau di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih. Salam LLDikti 12 ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.